Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung bersama dengan Gema Guyardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Halo, selamat pagi Pak Gema. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Luar biasa juga, seiring dengan indeks harga saham gabungan kemarin itu kita lihat reboundnya cukup kencang sekali begitu. Lebih kepada karena akhirnya investor maupun traders menerima kondisi siapapun yang akan menjadi pemenang dari Pilpres di Amerika Serikat dan juga apakah menerima bahwa hasil rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita akhirnya positif begitu masuk dalam resesi ekonomi, Pak Gema. Oke, selamat pagi pemirsa. Saya Gema dari Astronaci. Kalau kita perhatikan ini yang kita sebut dengan anomali positif ya. Kalau Anda perhatikan tanggal 4 November, indeks kita tiba-tiba ditutup melemah tiba-tiba saja dan tidak ada alasan untuk menutup lemah seperti itu kalau pada akhirnya tanggal 5 dibalas dengan menguat. Dan ketika pada saat bersamaan dirilis bahwa kita masuk resesi. Nah, market memang memiliki sudut pandang yang berbeda, di mana minus 3,49 di PDB kita itu ternyata kan membuat Indonesia masuk ke resesi karena 2 kali berturut-turut minus. Betul. Ya. Nah, tapi mereka melihatnya kalau dulu minus 5, sekarang minus 3,5 gitu. Jadi ibaratnya kayak ada recovery. Nah, itu satu yang menjadi positive side. Terus kemudian ini masih lanjutan daripada Omnibus Law yang memang sangat strategik sekali. Pemerintah sudah dengan benar untuk mengambil satu keputusan membuat undang-undang Omnibus Law ini. Karena Indonesia ini akan sangat rentan sekali kalau nantinya kita ada capital outflow. Dan salah satu strategi lainnya yang bisa menahan capital outflow keluar dari investasi untuk tidak keluar daripada Indonesia adalah adanya stimulus daripada tax corporate ya, yang ada nilainya sampai 695 triliun itu, di mana tahun 2008 sudah terbukti bahwa itu bisa menahan dan tidak membuat Indonesia itu masuk di global financial crisis waktu itu. Dan kali ini dengan adanya 695 triliun atau equal dengan 4,4% daripada GDP kita, itu membuat investor asing atau orang-orang yang ingin investasi ketika Indonesia itu bergairah kembali. Dan ini yang menyebabkan emiten pada bagus ya. Dan memang strateginya Indonesia harus menjaga iklim investasi agar semua orang itu tetap mau taruh uangnya di negara kita. Dan ini saya rasa secara makro yang membuat market kita kuat. Oke, tapi lebih kepada sentimen dari dalam negeri kah atau global begitu kaitannya membuat indeks kita terus menghijau, Pak? Karena beberapa kali pada saat kita menembus 5.200 kan juga menjadi level yang rawan profit taking nih untuk pergerakan indeks. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini kalau kita cermati asing juga justru membukukan aksi beli, Mas Gema. Berarti melihat bahwa market di Indonesia juga akan cenderung positif tadi yang seperti Anda katakan. Memang kita dalam 2 kali kuartal secara berturut-turut tumbuh negatif, tapi ada perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonominya meskipun dari teritorinya masih di rentang-rentang yang negatif begitu. Betul, jadi kalau kita lihat dari siklus Astronaci ya, saya sampaikan. Yang pertama, studi daripada Astronaci Research kita melihat bahwa dalam perjalanan US election itu akan membuat Dow Jones bullish selama 3 minggu setelah election. Itu akan secara market relationship akan membuat regional naik dan Indonesia akan naik. Yang kedua, Indonesia cukup latah untuk mengikuti negara-negara yang lain di mana saat ini mereka memiliki asumsi bahwa Joe Biden akan menang. Which is perlu saya sampaikan, kalau mengikuti tentang cycle historical urutan daripada jatah presidensial harusnya Trump yang menang. Tapi kalau seandainya kali ini market berkata lain, bursa presiden berkata lain ya, empunya United States maunya Joe Biden yang menang. Nah, ini akan menjadi satu pertanyaan juga, karena akan ada perubahan geopolitik yang besar-besaran sebelum waktunya. Nah, tapi at the end of the day, kalau marketnya merespon positif, maka akan naik. Dan Astronaci melihat, yang poin ketiga, di Desember Sun in Capricorn, cycle itu secara historical dari awal indeks bisa toko, dari awal bulan tahun 80-an itu, 80% menyebabkan bullish dan kita tetap maintain 5.870 itu sebagai target price IHSG pada akhirnya mungkin bisa dicapai tahun depan, dan tahun ini target kita untuk IHSG kira-kira di 5.600. 5.600 berarti cukup menarik kalau kita cermati untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Tapi seberapa kuat juga nih kalau kita lihat bahwa tekanan yang sempat terjadi sebelumnya saat-saat menyentuh level 5.200 ini, akankah terjadi aksi profit taking, Mas Gema? Itu yang menjadi kekhawatiran berikutnya begitu, atau sentimennya justru lebih kuat yang membuat indeks akan melaju lebih kencang lagi? Tanggal 6 atau tanggal 9 itu sudah kita plot sebagai resisten yang perlu diperhatikan ya. Jadi tanggal 9
itu hari Senin. Hari ini kan tanggal 6 ya, berarti either hari ini atau tanggal 9. Di tanggal 9 itu ada Venus Mars opposition, terus kemudian tanggal 10-nya Sun trine Neptune cycle ini akan menyebabkan pembentukan resisten baru. Ya, Anda bisa cek untuk sebelum-sebelumnya buat pemeriksaan di rumah bahwa cycle tersebut memiliki harmoni untuk menahan indeks, maksudnya membuat turning point, dan kita lihat penutup kenaikan hari ini indeks itu sedang menutup gap di 5.230 yang kemarin sudah ditutup. Jadi kalau dia nanti akan terkoreksi, ya bisa aja dia drop di 5170 dan seterusnya. Ini yang menjadi perhatian. Tapi at the end long run-nya waktu untuk indeks kita bisa bullish itu nanti mulai kurang lebih setelah Thanksgiving ke atas. Sekarang ini bisa aja dia terkonsolidasi masih. Oke, itu dia, potensi masih ada peluang konsolidasi dulu ya setelah naik cukup kencang begitu, Dan support konsolidasinya di 5.058. 5.058.